Sebelum video ini dimulai, saya bahas Antam dulu. Soalnya kan si Antam berhubungan dengan mobil dan baterai listrik. Antam hari ini ALB. Dia ada open gap di 2800. Ini menurut saya dia masih aman. Soalnya dia masih dijagain di atas moving average 10. Yang garis ungu ini adalah moving average 10. Ya intinya support Antam tuh ada di 2700. Selama Antam di atas 2700, maka dia masih uptrend. Ya setidaknya dia jangan tembus 2400. 2400 itu adalah support moving average 20. Selama Antam di atas itu maka masih aman. Menurut saya ini paling Antam turun untuk menutup open gap ini nih di 2800. Ya normal lah si Antam koleksi. Soalnya kan dia habis naik tinggi. Nah, bagaimana dengan Inco? Menurut saya Inco juga masih aman, soalnya dia masih berada di atas MA20. Ini supportnya ada di 5800. Selama dia di atas 5800, maka masih aman. Lalu apa hubungannya Antam, Inco, dan Powell? Loh, kok saya bahas Powell? Apa hubungannya? Si Powell ini adalah si pembangkit listrik di Cikarang. Mungkin 5-10 tahun lagi, mobil listrik bakal semakin booming. Mobil listrik itu isinya nggak pakai bensin, tetapi pakai listrik. Makanya, listrik bakal semakin dibutuhkan. Si konsumsi listrik bakal semakin naik. Ya memang, si Cikarang Listrindo, dia ini berfokus untuk pembangkit listrik di kawasan industri. Nah, tetapi, si Cikarang ini kan dekat dengan ibu kota. Mungkin aja entar dia bakal terpengaruh sama mobil listrik. Soalnya kan konsumsi listrik bakal meningkat. Siapa tahu kan? Nah, makanya saya Google. Cikarang Listrindo mobil listrik. Lihat tuh. Ternyata ada tuh. Yang berita tanggal 13 November 2020. Si ownernya ini nih, lagi berpikir untuk membuat stasiun pengisian listrik. Ini dia lagi cari cara untuk mendapatkan untung juga dari mobil listrik. Nah, bagaimana secara fundamental Powell ini? Bagus gak? Dia ini rutin bagi dividen. Lihat nih. Dia dari tahun 2016, dia rutin bagi dividen. Nih, di tahun 2017 dia bagi dividen. Jika ada total 59 per share, di tahun 2018 69, di tahun 2019 65, dan di tahun 2020 58. Dia baginya di pertengahan tahun serta akhir tahun. Ya anggaplah harga Powell sekarang 800. Ya kalau Anda bagi, itu setara dengan 7% sampai 8% yield dividennya. Saya sangat jarang menemukan saham-saham yang dividennya sampai 8%. Ya mungkin ada seperti si ITMG, si PTBA, si BJTM, itu kan tinggi-tinggi dividennya. Nah tetapi yang saham dividen tinggi itu jarang. Nah ini adalah fundamental saham Powell yang diambil dari program iPod Windows. Yang pertama saya lihat adalah PBV. Dia sekarang si PBV-nya ada di angka 1,2. Ya memang ini PBV-nya udah di atas 1. Ya tetapi Anda harus lihat. Lihat nih. Book value per share-nya. Semakin lama semakin meningkat. Sebentar dulu. Kita lihat si company profile. Dia ini IPO-nya kapan sih? Dia IPO tahun 2016 tuh. Di harga 1.500. Ini juga yang saham beredar di masyarakat juga sedikit. Si book value per share-nya semakin lama semakin meningkat. 200, 500, meningkat terus. Sekarang book value per share-nya udah 625. Sekarang harga Powell ada di 775. Si Powell kan membagi dividen tinggi. Itu tetapi si dividen payout rasionya hanya sekitaran 60%. Itu berarti jika Powell mendapatkan untung 1 juta rupiah, 600 ribunya buat dividen, 400 ribunya buat perusahaan supaya bisa mengembangkan perusahaannya. Nah, kalau Anda lihat si return on equity-nya juga tinggi tuh. Mencapai 10%-an, 10-15% tuh rata-ratanya. Ini tinggi. Yang saya suka adalah si debt equity ratio. Ini memang si Powell si debt equity ratio-nya tinggi, mencapai hampir 100%. Nah, tetapi Anda harus lihat, si debt equity ratio Powell makin lama makin menurun. Lihat tuh. Sewaktu tahun 2016, 1,10 menurun ke 1,07, 1,04, 1,01. Sekarang sudah 0,96. Ini berarti si manajemennya hebat. Dia bisa mengurangi hutang terhadap ekuitas. Semakin kecil debt equity ratio, maka semakin bagus. Si cash-nya semakin lama semakin meningkat. Habis itu si cash-nya saya bandingkan dengan
hutang jangka pendek, short term debt. Ini dulu hutang jangka pendeknya tinggi, tapi makin lama hutang jangka pendeknya semakin kecil. Dia si cashnya 4.224 billion. Si short term debt-nya cuma 591 billion. Ini berarti dia bisa menggunakan cashnya buat membayar hutang jangka pendeknya. Revenue makin meningkat. Dia tahun 2016 7.400, 7.600, 8.300. Nah, ini tahun 2019 kok si revenue turun nih? Gara-gara apa nih turun? Saya lihat dulu laporan keuangan. Ini kok revenue-nya turun. Sales-nya turun. Ini kenapa nih? Dia pas tahun 2018 dia penjualannya meningkat tuh. Ini dalam dolar Amerika Serikat. Ini 574 juta US dollar lah misalkan. Tahun 2018 dia meningkat terhadap tahun 2017. Nah, bagaimana dengan tahun 2019? Tahun 2019 dia juga meningkat tuh. 588 491 dia meningkat terhadap tahun 2018 574 107 058. Ini dia meningkat. Si net income-nya juga meningkat. Tuh. 113 336 691. Ini juga 80 041. Ya intinya dia sales-nya meningkat nih dari tahun ke tahun tuh. Ini meningkat dari tahun 2017, 2018, 2019 dia meningkat. Si Powell ini juga ada masalahnya sebenarnya. Ini dia sewaktu tahun 2020 dia penjualannya nurun. Loh kok nurun gara-gara kenapa? Ini gara-gara si kontrak PLN-nya berakhir. Selain itu juga gara-gara si COVID juga kan, gara-gara COVID kan ya si industrinya juga nurun. Akan si Powell kan menjual listrik ke kawasan industri. Ya kalau industrinya turun, ya pemakaian listrik turun. Di samping itu, berakhirnya salah satu kontrak perjanjian listrik, Power Purchase Agreement dengan PLN, juga mempengaruhi penjualan listrik Powell. Powell menaikkan 2 kontrak PPA dengan PLN sejak tahun 1996. Nah, salah satu kontrak Powell dengan PLN berakhir pada Desember 2019 dan belum diperpanjang. Ya tetapi, si Powell masih memiliki satu kontrak lagi dengan PLN yang berlaku sampai Juni 2031. Habis itu saya mikir, ini Juni 2031 mah masih lama. Masih 10 tahun lagi. Ya saya nggak tahu bagaimana saham nanti 10 tahun lagi. Ya intinya ini masih aman soalnya masih 10 tahun lagi. Siapa tahu dia ada bakal bikin kontrak lagi dengan PLN seiring dengan meningkatnya konsumsi listrik kalau mobil listrik makin booming. Sekarang saya lihat bagaimana secara teknikal. Si Powell dari tahun 2016 dia kan ini IPO. Dia turun terus sampai akhirnya ke 600. Walaupun dia harganya turun, dia bagi dividennya tetap. Harga saham semakin turun, nah si Powell bagi dividen sama, berarti dividen yield-nya makin meningkat. Seandainya Anda beli sekarang, Anda bakal mendapatkan dividen 8%. Sekarang sih, secara teknikal dia ini lagi uptrend. Nih kalau Anda lihat nih, dari bulan November nih, dia semakin uptrend tuh. Sebentar lagi dia bakal menguji resisten di 800. Seandainya dia tembus, maka mungkin dia naik ke sekitar sini nih, 1000-an. Seandainya dia tembus. Nih, di area ini nih. Nah, seandainya dia tembus 800. Saya sih udah beli nih. Di rata-rata saya itu 750-an lah. Kalau dia naik ke 1000 ya lumayan lah. Untung 30%. Ya seandainya dia sideways ya nggak masalah. Ini saham dividen tinggi. Soalnya tuh susah. Mencari saham yang dividen 8% tuh nggak gampang. Ya apalagi sekarang si BJTM semakin naik. Ya berarti dividen yield-nya makin dikit. Ya tetapi jika Anda ingin mengharapkan untung cepat dari Powell ya nggak bisa gitu. Soalnya Anda lihat sendiri, ini dia sering sideways. Ya intinya jika Anda ingin menabung saham dividen ya nggak ada salahnya di Powell. Soalnya dia kan juga bergerak dalam bidang pembangkit listrik dan mobil listrik bakal semakin booming. Sekian videonya, terima kasih sudah menonton. Jika Anda ingin melihat semua saham dan kripto yang saya beli, serta update analisa teknikal saham harian, ini semua ada di artikel jurnal saham Gold Chip di website traktir Kapten Saham 707. Oke? Ya, sekian videonya. Subscribe juga channel YouTube saya. Terima kasih.